Salam. Selamat pagi rekan. Pagi, Bu. Pagi. Bu, Ini baik. ini baik, ini baik. Ini mau. Jaraknya jaganya di jarak. Yuk, Mas. Kemudian terkait penangkapan pelaku pembunuhan di Jenar dan Tripon. Baik, alhamdulillah rekan-rekan berkat doa dan juga support dari rekan-rekan semua, termasuk doa dari seluruh masyarakat. Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tim dari Satreskrim Polres Sragen telah berhasil mengamankan pelaku kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan pelaku ini berhasil diamankan di rumahnya yang berada di daerah desa Bumirejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Untuk kronologinya seperti apa nih untuk peristiwanya? Jadi untuk peristiwa kejahatan ini sendiri pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 sekitar setengah 11, sekitar pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Barat, untuk korban ini berada di rumahnya setelah pulang dari sekolah, di mana korban berada di rumah seorang diri. Untuk korban ini sehari-hari tinggal bersama dengan ibu dan juga ayahnya. Kebetulan ayahnya ini adalah ayah sambung atau ayah tiri. Namun pada saat peristiwa itu korban berada di rumah di mana kedua orang tuanya masih bekerja. Jadi korban berada sendiri di rumah. Selang sekitar 18 menit kemudian pelaku ini menuju ke rumah korban. Kemudian pelaku beralasan atau berpura-pura ingin meminjam sabit bendo milik milik orang tua korban. Kemudian setelah korban mengambil alat tersebut dan menyerahkan kepada pelaku, kemudian korban kembali ke tempat tidur, di mana tempat tidur ini memang berada di dalam ruang rumah tersebut, di ruang keluarga sekaligus juga ruang tamu. Kemudian ketika korban sudah berada di tempat tidur, pelaku ini langsung mengayunkan alat sabit bendo tersebut, menyerang korban di arah wajah korban sampai dengan korban tidak sadar atau meninggal dunia. Setelah itu pelaku mengambil kunci sepeda motor Vario yang sehari-hari digunakan oleh korban untuk ke sekolah, yang diletakkan oleh korban di atas meja yang ada di ruangan tersebut. Kemudian pelaku membawa sepeda motor Vario tersebut menuju ke daerah Sumberlawang. Kalau meminjam itu berarti kenal dengan keluarga korban? Ya, jadi hasil dari penyelidikan kami kemarin bahwa pelaku ini memang kawan lama dari ayah tiri korban. Jadi memang kenal, dan kebetulan pelaku pernah datang ke rumah korban di TKP ini. Kebetulan kan memang keluarga korban ini baru pindah di rumah yang menjadi TKP ini sekitar awal bulan puasa yang lalu. Kenapa tega membunuh? Yaitu motifnya karena memang pelaku ingin menguasai harta yang dimiliki korban saat itu, yaitu sepeda motor, dan juga kebetulan untuk satu unit handphone milik korban juga disimpan oleh korban di dalam jok sepeda motor, sehingga pelaku membawa lari sepeda motor dan juga handphone milik korban. Itu pelaku datang ke lokasi itu naik apa? Pelaku datang ke lokasi dari hasil CCTV kami dan juga sudah dikonfirmasi dengan pelaku menggunakan sepeda motor miliknya. Bawanya Vario gimana? Jadi pelaku datang menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian diletakkan di area belakang rumah korban. Kemudian setelah pelaku mengambil sepeda motor Vario, membawa lari ke arah Sumberlawang. Setelah itu dulunya sudah 2 kali melakukan kejahatan serupa, curas, dan mengakibatkan 2 kali peristiwa itu juga semua korbannya sampai meninggal dunia. TKP-nya mana? Yang lama di wilayah Sragen semua, tapi untuk kecamatannya nanti kami cek kembali. Tahunnya berapa? Tahun 2000-an ya, kalau tidak salah. Tahun yang pertama itu sekitar tahun 2003, kemudian tahun 2012. Sering
tadi ketika pelaku membawa Vario itu, Vario. terus kembalinya untuk mengambil sepeda motornya itu dengan cara apa? Ini masih ada pendalaman dari kami. Tentu kita juga akan menambah lagi beberapa saksi yang harus kita periksa terkait dengan hal ini. Dan Ini masih akan dikembangkan kembali karena kami juga masih menunggu ada beberapa barang bukti yang kita temukan di TKP. Sampai dengan saat ini masih dilakukan uji laboratorium forensik, sehingga kami masih menunggu seperti apa hasilnya. Apakah ini nanti akan berkembang tersangkanya lebih dari satu, kami menunggu hasil dari tes DNA tersebut. dan mengingat tersangka ini kan residivis dan Ya. dengan korban juga meninggal semua. Ya. Nah, dari pihak kepolisian apakah juga akan melakukan tes kejiwaan dari tersangka? Ya, nanti kami akan lakukan serangkaian tes untuk masalah pendalaman terhadap kejiwaan pelaku. Dan pelaku melakukan dengan sadar tidak terpengaruh minuman keras. Dia dengan sadar. Dari hasil otopsi berapa luka yang dialami? Dari hasil otopsi ada 14 luka, baik di wajah dan juga di tangan, karena korban kan sempat menangkis pada saat kejadian. Berarti jari putus itu juga karena Jari juga putus, jari tengah. Saat pelaku datang ke rumah korban itu ada tetangga yang mengetahui nggak? Hasil penyelidikan kami di awal belum ada saksi yang menyatakan melihat pelaku datang ke TKP. Namun kami juga menggunakan cara yang lain. Kita selain konvensional, kita juga menggunakan saintifik, kemudian kami juga menggunakan analisa digital juga untuk bisa mengungkap kasus ini. Dan alhamdulillah semua barang bukti, baik itu baju, celana, topi, kendaraan, dan juga alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya sudah berhasil kita amankan semua. Dan padahal anak itu kan dia posisi lemah, kenapa harus dibunuh sampai 14 luka? Nah, tentu ini akan kita dalami lebih lanjut dengan mungkin tadi ada tes kejiwaan terhadap yang bersangkutan, tapi yang jelas pelaku ini dari riwayat memang seorang residivis dengan selalu korbannya dianiaya sampai meninggal dunia semua. Jadi memang sadis, pelaku ini cukup sadis. 2 kali. Ini yang Sebelum kejadian ini ada 2 kali. Jadi, Ini yang ketiga. Ini yang Kejadian ketiga. Korbannya meninggal semua. meninggal semua. Iya. kenapa tidak dikenakan pembunuhan? Tentu kita kan harus memperhatikan mensreanya ya, gitu. Nanti ini akan terus didalami lagi. Jaminan yang digunakan membunuh tadi dibuang atau gimana? Alatnya ini sudah kita masukkan dalam uji laboratorium forensik, jadi masih dalam pemeriksaan. Jadi di rumah? Di rumah, Di iya. rumah korban. Rumah korban. Jadi alat yang digunakan memang adalah sabit arit milik ayahnya korban yang disimpan di rumah. Meminjam itu hanya alasan saja. Alasan saja. Jadi dia menyampaikan kepada korban mau pinjam alat itu, kemudian setelah korban mengambilkan dan diserahkan kepada pelaku, setelah korban duduk di atas kasur untuk persiapan rebahan, oleh pelaku langsung diserang sampai meninggal Sudah dunia. dicek lama atau bagaimana? Jadi kalau korban ini, pelaku ini kan kebetulan memang kenalan lama dari ayah sambung korban dan memang pernah datang ke lokasi, pernah datang main berkunjung ke rumah korban, sehingga memang mungkin pelaku sudah mempelajari situasi di TKP. Ada dendam sendiri mungkin. keterlibatan orang tua mungkin. Masih kita dalami ya, untuk yang lain-lainnya masih kita investigasi lebih lanjut, termasuk kita